Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, udah ada beberapa nih ya yang masuk. Ada 5. Ini juga udah ada Kak Syifanya nih yang datang ya. Kak Syifa, halo. Halo. Halo, Siva. Iya. Begini Kak, kalau pelajaran yang di kelas pertama nih kan masih pagi, kita biasanya awalin sama pengucapan ikrar dan janji siswa. Jadi mohon izin mungkin 5 menit dulu buat pengucapan ikrar dan janji siswa ya Kak. Ya, Oke. Siapa yang mau pimpin buat pembacaan ikrar dan janjinya? Ada yang mau mengajukan diri? Kemarin kan ditunjuk tuh. Ada yang mau? Ayo, masa mau ditunjuk lagi? Aku deh Kak. Oke, boleh Balkis. Sok dipimpin. Mari teman-teman kita membaca janji siswa. Janji siswa. Janji siswa. Janji siswa. 1. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya. 1. Taat Kepada kepada Allah dan Rasul. 2. Berbakti kepada orang tua dan guru. 2. Berbakti kepada orang tua dan guru. 3. Menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. 3. Menghormati orang yang lebih tua dan yang lebih muda. 4. Rajin belajar dan giat menuntut ilmu. 4. Rajin belajar Dan untuk dia ilmu. menuntut ilmu. 5. Menjaga ketertiban dan kebersihan di rumah maupun di masyarakat. 5. Menjaga ketertiban dan kebersihan di rumah maupun di masyarakat. 6. Bersikap mandiri, santun, dan berakhlak mulia. 6. Bersikap mandiri, santun dan berakhlak mulia. Ikrar. 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 Aku bersaksi tiada Allah selain Allah dan aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Aku bersaksi tiada ilah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. 2. Aku ridho Allah Rabbku. 2. Aku ridho Allah Rabbku. 3. Aku ridho Islam agamaku. 3. Aku ridho Islam agamaku. 4. Aku ridho Muhammad Rasulku. 4. Aku ridho Muhammad Rasulku. Dan aku ridho Al-Quran pedoman hidupku. Dan Dan aku aku ridho ridho Al-Quran pedoman pedoman hidupku. hidupku. Oke, untuk pengucapan ikrar ya sudah selesai. Selanjutnya kita langsung mulai pembelajaran dan kakak serahkan kepada Kak Syifa. Kepada Kak Syifa dipersilahkan. oke, makasih Kak Sofi. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama aku Syifa. Kalian bisa panggil Kak Syifa. Aku di sini bakal nemenin kalian buat belajar kimia ya. Nah, hari ini tuh agendanya kita bakal bahas TO yang kalian kerjain kemarin waktu hari Sabtu. Gitu. Ini kan baru 6 orang ya, mungkin kita mulai aja gitu ya. Berarti nanti sambil nunggu yang lain juga masuk. Oke, nah bentar ya, saya share screen.
Oh ya, sebelumnya suara aku jelas nggak? Atau gimana? Jelas, Kurang Kak. jelas? Jelas, oke. Nah, ini kan kemarin yang TO yang kalian kerjain itu ada 20 soal ya. Nah, kita bahas aja satu-satu dari nomor pertama. Nah, ini untuk nomor 1, kemarin ada yang masih inget nggak jawabnya? Kalian ngejawabnya yang mana? A, B, C, D, atau E? Lupa lagi jawabannya. Gimana? Oke, kita mulai aja ya. Ini emang nggak ada suaranya atau emang pada gak nyaut? Ayo dibuka aja kameranya kalau yang sinyalnya bagus ya. Biar Kak Syifanya nggak Hadir, hadir. sendirian. Ya, takutnya emang dari sinyalnya gitu ya. Berarti semuanya udah pada denger ya. Hadir. Nah, ini dari nomor 1. Konsentrasi larutan asam formiat HCO2H. Berarti larutannya itu kan asam formiat ya. Asam formiatnya diketahui 4,6% massa. Terus diketahui juga AR-nya. Dengan massa jenis 1,01 gram per mili. Nah, terus yang ditanyain ini kan konsentrasinya ya. Konsentrasinya satuannya yang M besar. Kalau satuannya M besar, berarti dia kan molaritas ya. Kalau molaritas itu rumusnya, misal kita kan berarti bakal cari molaritas HCO2H. Berarti massa ini massa asam formiatnya ya, per MR asam formiatnya dikali, nah biasanya dikali itu 1 per volume. Nah, tapi kalau misalnya pakai rumus yang 1 per volume, dia itu berarti volumenya harus liter. Tapi bisa juga kita kali 1000 per volume, berarti si volume ini satuannya mililiter. Nah, berarti untuk nyari konsentrasi asam formiat ini, kita kan harus tahu masanya ya. Harus tahu MR-nya, sama harus tahu volume si larutannya. Nah, masanya kita dapat dari mana? Nah, di sini di soal dia punya identitas 4,6% massa. Nah, 4,6% massa itu apa artinya? Berarti larutan ini punya 4,6 gram si zatnya, si asam formiatnya per 100 gram pelarutnya. Gitu. Terus nih masanya udah dapet ya. Terus yang kedua kita cari MR-nya. Berarti kan kita cari MR HCO2H. Nah, berarti kan ARH, H-nya ini kan ada 2 ya. Berarti 2 ditambah C-nya 1, 2 tambah 12, 14. 14 tambah 16 kali 2, berarti 14 tambah, satu saja lupa, berarti 2 tambah 12 tambah 32. Jadi 46 MR-nya. Nah, sekarang tinggal volumenya nih, belum tahu ya. Nah, tadi kan di identitasnya kita baru tahu ini ya yang 100 gram pelarut. Nah, si 100 gram pelarut ini kita ubah ke volumenya, berarti kesatuannya mililiter ya. Nah, ini di soal juga diketahui massa jenis itu, massa jenisnya 1,01 gram per mili. Nah, ini ya dari gram per mili ini kita bisa tahu berarti kalau rumus massa jenis itu massa per volume. Nah, berarti kan ini si rho-nya udah diketahui ya, 1,01 sama dengan masanya ini yang 100 gram pelarut, 100 per volumenya yang kita cari. Berarti kalau untuk nyari volume ini tinggal tukeran aja ya, si volumenya sama 1,01-nya.
Berarti volume sama dengan 100 per 1,01. Nah, itu jawabannya 99,005 gitu ya. Jadi kita bulatkan aja jadi 99 ml. Terus kan udah ada nih tiga data yang kita butuhin. Berarti tinggal kita masukin aja di 4,6 gram per MR-nya 46 dikali 1000 per volumenya ini ya 99 mili. Nah, dari sini ini kan bisa kita coret ya. Ini 4,6 per 46 jadi 0,1. 0,1 kali 1000 jadi 100 ya. Jadi 100 per 99. Nah, kan 100 bagi 99 bisa ya dapat 1. Nah, itu hasilnya jadi 1,01 M. Berarti jawabannya yang A. Tuh. Sampai sini jelas? Jelas. Kak. Kita lanjut aja ya. Nah, selanjutnya nomor 2. Ini soalnya tentang larutan penyangga ya. Suatu larutan penyangga terdiri dari campuran ini ya asam asetat 0,01 molar, Ka-nya diketahui. Nah, ini tuh maksudnya 10 pangkat min 5 ya, bukan 10 pangkat 5. Dan natrium asetat 0,1 molar. Terus dia udah diketahui nih pH-nya sebesar 6. Perbandingan volume CH3COOH banding CH3COONA adalah berarti kita nyari perbandingan volume antara asam sama si basa konjugasinya ya. Karena kan basa konjugasinya berbentuk garam ini yang CH3COO-nya. Nah, dari sini bisa kita tulis dulu ya CH3COOH-nya. Konsentrasinya kan 0,01 M. Dia punya Ka-nya juga 10 pangkat min 5. Terus CH3COONA 0,1 M. Dia juga punya pH-nya 6. Nah, kan yang tadi ditanya perbandingan volume ya. Nah, terus kan ada pH, berarti kita tuh tulis dulu rumus untuk mencari pH larutan penyangga ini. Nah, ini kan larutan penyangganya larutan penyangga asam ya, udah jelas dari CH3COOH-nya. Berarti kita bisa nyari H+-nya. Berarti konsentrasi H+ sama dengan, karena asam ya, jadi dia Ka dikali mol asam per mol basa konjugasinya. Basa konjugasi. Nah, berarti kan kita butuh H+, butuh Ka, dan butuh data mol asam sama mol basa konjugasinya. Nah, kalau konsentrasi H+-nya kita bisa dapat dari pH ya. Kan kalau pH-nya 6, berarti konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 6. Terus Ka-nya udah ada. Nah, sekarang molnya, mol asam per mol basa konjugasi. Nah, kita tahu ya kalau misalnya nyari mol itu sama dengan molaritas dikali volume. Nah, ini kan molaritasnya udah masing-masing udah diketahui ya. Nah, volumenya nih. Nah, volumenya kita misalkan aja. Misal untuk volume asam kita misalkan A, untuk volume basa maaf. Untuk volume iya benar ya, basa konjugasi kita misalkan B. Nah, berarti ini untuk mencari mol asamnya berarti kan M kali V ya, berarti 0,01 A. Nah, untuk yang ini berarti molnya 0,1 B. Tuh. Nah, terus kita masukin aja ke rumus yang tadi udah kita tulis. Berarti konsentrasi H+-nya
10 pangkat min 6 dikali Ka-nya 10 pangkat min 5 dikali 0, ini ya, mol asamnya 0,01 A per mol basa konjugasinya 0,1 B. Tuh. Nah, ini kita kan biar gampang ya, kan bentar. Kalau misalnya biar dapat A banding B, itu kan kita bisa ini yang B-nya ini pindahin aja ya ke ruas kiri. Berarti jadi dikali ke atas. Jadi 0,1B dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 0,01A. Nah, ini kan berarti 0,1, 10 pangkat min 1 ya, dikali 10 pangkat min 6. Jadi 10 pangkat min 7B. Nah, ini juga sama ya, 10 pangkat min 5 sama dikali 10 pangkat min 2. Berarti 10 pangkat min 7B. Gitu. Terus ini kan sama ya, 10 pangkat min 7, bisa kita coret aja. Nah, jadinya, maaf, kok ini B ya, ini A harusnya. Ini A. Nah, berarti karena ini udah habis ya 10 pangkat min 7-nya, berarti jadi B sama dengan A gitu. Berarti kalau gitu B banding A sama dengan 1 banding 1. Terus kan kalau dibalik sama aja ya. Jadi jawabannya yang A. Gitu. Sampai sini jelas? Atau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Gimana, ada yang mau ditanyakan dulu? Atau kita lanjut aja ke nomor 3. Oke, kita lanjut aja ya ke nomor 3. Sebuah atom netral X, terus diketahui nih konfigurasi elektronnya. Jika unsur tersebut membentuk hidrida, nah kalau membentuk hidrida itu berarti dia berikatan dengan H ya. Senyawa yang mungkin terbentuk adalah, dari konfigurasi elektron ini, berarti kan kita bisa tahu elektron valensinya ya, atau elektron di kulit terluar. Nah, ini kulit yang terluarnya 3, berarti 3S2, 3P5. Nah, kalau 3S2, 3P5 ini berarti kan golongan 7A ya, karena kan S tambah P, berarti golongan 7A. Kalau golongan 7A, dia kan halogen ya. Kalau halogen membentuk ion, jadinya kan X-min ya. Nah, berarti kalau X- berikatan dengan H plus, H plusnya berapa? 1 kan ya, supaya si muatannya jadi netral. Berarti atom X ini saat berikatan dengan H, dia membentuk XH. Gitu. Nah, yang jawabannya XH kan ada B sama D ya. Nah, sekarang kita cari tahu dia ikatannya ionik atau kovalen. Gitu. Kalau ikatannya ionik, dia itu biasanya terdiri atom-atomnya itu atom logam dan non logam. Oh, maaf. Dan non logam. Contohnya kayak NaCl, Na kan ada di golongan yang sebelah kiri ya, golongan 1A. Dia kan golongan 1A itu logam ya, logam alkali. Sedangkan Cl dia ada di 7A di sebelah kanan, dia C- di non logam. Nah, ini berarti terbentuknya ikatan ion. Nah, kalau ikatan kovalen dia itu
non-logam sama non-logam. Non-logam dan non-logam. Nah, sekarang kita lihat X ini, dia kan di golongan 7A ya, berarti dia non-logam. Nah, sekarang yang H-nya nih, logam atau non-logam. Nah, walaupun H ini ada di golongan 1A, nah tapi dia itu pengecualian ya, dia itu non-logam. Berarti XH ini, ikatannya ini yang kovalen. Nah, berarti ini anggap aja Cl ya, misalnya yang X-nya. Berarti ikatan kovalennya HCl. Gitu. Berarti jawabannya yang D. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Kak, paham. Oke. Kita lanjut ya ke nomor 4. Sejumlah tertentu muatan listrik ya, dapat mengendapkan 2,7 gram aluminium, terus ini diketahui Al-nya, dari ion Al3+, dari larutan yang mengandung ion Al3+. Muatan listrik yang sama, nih ya, yang sama ya, bila dialirkan ke dalam larutan asam, akan menghasilkan gas H2. Nah, terus ini diketahui juga kondisinya itu 0 derajat Celcius sama tekanannya 1 atmosfer. Nah, kalau misalnya muatan listrik yang sama, nah kan kita bingung ya ngukurnya kalau ngukur pakai alat. Nah kalau dari reaksi, muatan listrik yang sama itu artinya dia mol elektronnya sama. Nah, berarti kita harus tahu dulu reaksi yang menghasilkan aluminium sama reaksi yang menghasilkan gas H2 yang ini. Nah, berarti kan kalau reaksi yang menghasilkan endapan aluminium itu ini ya diketahui dari larutan yang mengandung ion Al3+, berarti reaksinya Al3+ menjadi Al. Nah, berarti ini elektronnya di sebelah kiri kan ya, supaya si muatan metal. Elektronnya berapa? Ada 3, karena ini 3+, jadi ini 3 elektron. Nah, terus untuk tahu mol elektronnya gimana? Nah, dari sini ini kan diketahui ya endapan aluminiumnya 2,7 gram. Berarti untuk kita bisa tahu nih mol aluminiumnya. Berarti kan massa per mR ya, berarti 2,7 per 27 sama dengan 0,1 mol. Nah, berarti ini aluminiumnya 0,1 mol, berarti elektronnya tinggalin aja koefisiennya. Ini Al itu ya koefisiennya. Nah, elektronnya 3, berarti mol elektronnya jadi 0,3 mol. Berarti di reaksi yang menghasilkan H2, mol elektronnya juga 0,3 mol. Tuh. Nah, sekarang kita tulis reaksi yang menghasilkan gas H2. Nah, tadi kan dikasih tahu ya, ke dalam larutan asam. Berarti kan kalau larutan asam dia kaya akan H+ ya. Berarti reaksinya itu dari H+ menjadi H2. Nah, terus kita setarakan reaksinya. Ini kan H-nya 2, berarti ini 2H. Terus elektronnya berarti 2 elektron. Nah, berarti ini juga sama karena ini 0,3, berarti yang ini juga harus 0,3 mol juga. Gitu. Bentar ya. Nah, terus kan yang ditanyakan ini ya, yang gas H2-nya. Berarti kita cari tahu mol gas H2. Nah, ini kan koefisiennya 2 ya. Ini koefisiennya 1. Berarti tinggal 0,3 bagi 2 aja. Sama dengan 0,15 mol. Itu. Kita
bawah ini molnya sama dengan 0,3/2 sama dengan 0,15 mol. Nah, ditanyainnya volume. Nah, iya ditanyainnya volume, terus ini ada kondisinya 0 derajat Celcius sama tekanan 1 atmosfer, atau ini tuh bisa disebut juga keadaan standar. Nah, kalau untuk cari volume keadaan standar, berarti untuk cari volume H2-nya itu sama dengan N, berarti ini ya mol H2-nya dikali 22,4. Berarti 0,15 dikali 22,4. Nah, itu ini ya yang B 3,36 liter. Itu berarti yang B. Gimana sampai sini jelas? Atau kita lanjut aja? Gimana? Oke, lanjut aja ya, karena nggak ada yang jawab. Lanjut ke nomor 5. Nah, ini dari tanda reaksinya udah ketahuan ya, kalau ini berarti reaksinya kesetimbangan. Ke dalam sebuah bejana dimasukkan 5 mol gas NO2. Sehingga terjadi kesetimbangan sebagai berikut. Setelah setimbang, perbandingan mol NO2 dan O2 ini 4:5. Nah, tentukan harga derajat disosiasinya. Nah, kalau derajat disosiasi itu bisa kita simbolkan dengan alfa. Nah, pertama kita tulis dulu si reaksinya. T2NO2 menjadi 2NO dan O2. Ini reaksinya udah setara ya. Nah, kalau ada reaksi, terus ini ada setimbang ya. Nah, di sini kita tulis ada mula-mula, ada reaksi, sama pada saat setimbangnya. Ini dijumlah. Nah, gitu. Ke dalam sebuah bejana dimasukkan 5 mol gas NO2. Jadi waktu mula-mulanya si NO2-nya ini ada 5 mol. Terus setelah setimbang, perbandingan mol NO2 dan O2-nya 4:5. Berarti yang ini 4, yang ini 5. Nah, tapi kan itu baru perbandingannya. Berarti kita misalkan aja ini ada 4A, berarti yang ini ada 5A. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau misalnya O2 yang dihasilkannya itu 5A, di saat setimbangnya itu 5A, berarti pas bereaksinya itu dia menghasilkan 5A. Nah, terus ke sampingnya kita tinggal bandingin aja ya sama koefisiennya. Berarti yang NO dia terbentuknya 10A. Yang ini juga dia karena dia reaktan ya, berarti dia berkurangnya 10A. Gitu. Berarti ini terbentuknya 10A juga. Nah, terus ditanyakan harga derajat disosiasi. Kalau harga derajat disosiasi itu, dia rumusnya mol mula-mula per mol yang terurai. Nah, mol yang terurai itu, ini ya yang waktu bereaksi, dia berkurangnya berapa. Tuh. Nah, mol mula-mulanya kita kan udah tahu ya nih, 5 mol. Nah, sekarang kita cari tahu mol yang terurainya. Berarti ingin 10. Nah, ini kita bisa bikin persamaan buat nyarinya dulu. Berarti kan jadi 5 min 10A sama dengan 4A.
Terus ini yang 10A-nya kita pindah ruas ya. Berarti dia jadi positif 5 sama dengan 14A. Mulai ke sini ya. Berarti 5/14 sama dengan A. Nah, ini kan baru A-nya ya. Sedangkan NO2 yang terurai, dia itu min 10A. Atau kita 10A aja ya. Negatifnya boleh kita abaikan. Berarti 10 kali A. Jadi 10 dikali 5/14. Jadinya 50/14. Gitu. Terus udah deh kita masukin aja ke rumusnya. Berarti alfa mol mula-mulanya bentar. Oh, terbalik maaf. Ini tuh berarti mol terurai per mol mula-mula. Nah, tadi kan berarti yang terurainya ini ya, 5/14, 50/14, dibagi sama aja. Nah, terus kita coret aja yang sama. Berarti ini jadi 10. Itu jadi 10/4. 10/4 kalau kita sederhanakan berarti jadi 5/7. Tuh, berarti jawabannya yang B. Habis ini jelas? Nah, kita lanjut ya ke nomor 6. Nah, ini juga sama ya, masih tentang kesetimbangan. Nah, diketahui pada suhu 760 K, tetapan kesetimbangannya 0,05. Jika konsentrasi awal, ini ya, PCl5-nya 0,1 M, maka pada saat keadaan setimbang, PCl5 yang terurai berapa persen? Itu. Nah, sama kayak tadi ya, kita tulis reaksinya dulu. PCl5 berkesetimbangan menjadi PCl3 dan Cl2. Jadi ada molekul reaksi, ada pada keadaan setimbang. Nah, terus diketahui nih K-nya 0,05. Dan konsentrasi awal PCl5-nya, berarti PCl5 di mula-mula ya, 0,1 molar. Bentar ya. Nah, kita misalkan, ini itu kan karena sama-sama 1 ya koefisiennya. Berarti kita misalkan yang terurainya itu dia X. Berarti ini min X. Berarti ini min X. Berarti ini plus X. Ini plus X. Berarti pada saat setimbang, ini yang PC5-nya 0,1 min X. Ini X, ini X. Tuh. Nah, karena ini udah diketahui tetapan kesetimbangannya, berarti kita tulis dulu tetapan kesetimbangan reaksi itu konsentrasi produk dipangkatkan koefisien, berarti konsentrasi A3. Nah, karena ini koefisiennya 1, berarti nggak usah kita tulis ya. Koefisien dikali Cl2 per PCl5. Konsentrasi PCl5. Nah, terus tinggal kita masukin konsentrasi pada keadaan setimbangnya. Berarti konsentrasi PCl3-nya X.
ininya X dikali X ya, per 0,1 min X. K-nya tadi udah diketahui 0,05. Nah, ini kalau dikaliin 0,05 sama dengan X kuadrat per 0,1 X. Nah, kalau kalian nemu buat nyari X, tapi dia ada X, berarti kan harus pakai persamaan kuadrat ya. Nanti ada X1, ada X2-nya. Nah, tapi kalau di soal kimia tuh gak mungkin kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu berarti kan nanti si jawabannya ada 2 ya. Nah, itu mungkin ada kekeliruan dari soalnya ya. Karena ya ada kekeliruan soalnya. Tapi dari prinsipnya gitu ya, untuk nyari yang PCL yang terurai itu kayak gini. Jadi kalau misalnya udah dapet si X-nya, misalnya kita udah dapet X-nya, si X yang terurai ini kita udah dapet, bentar, atau kita misalnya si yang terurainya berarti kan kita dapat X ya. Nah, yang terurainya sama dengan X. Nah, sama aja kayak tadi, kayak yang alfa. Berarti yang terurainya berapa? Misalnya tadi X per mula-mulanya berapa? Saya mula-mulanya 0,1. Terus karena ini si pilihannya ada persen ya, berarti tinggal kita kali 100% aja. Nanti dapat si alfanya sekian persen. Gitu. Sampai sini jelas? Jelas kok. Oke. Kita lanjut ya. Nah, sebanyak 75 gram zat. Nah, berarti si zatnya belum diketahui ya apa. Tapi diketahui rumus empirisnya. CH2O-nya, ini AR masing-masing atomnya diketahui ya. Terlarut dalam 500 gram air, mendidih pada suhu 100,52 derajat Celcius, dan KB airnya juga diketahui 0,52 derajat Celcius per molal ya. Ini kan M-nya kecil, berarti molalitas. Nah, ini kan nggak diketahui ya si zatnya ini, dia elektrolit atau non-elektrolit. Tapi kita bisa tahu nih dari katanya kalau CH2 atau pokoknya yang karbon gitu ya, dia itu biasanya non-elektrolit. Berarti kita nggak dikaliin I si rumusnya itu. Berarti rumusnya biasanya kalau misalnya rumus, berarti kan ini sifat koligatif ya. Terus sifat koligatifnya yang kenaikan titik didih. Nah, kalau kenaikan titik didih, berarti rumusnya itu delta TB sama dengan KB dikali M. Nah, M-nya itu M kecil. Kalau dia nomor 1, tadi kan molaritas ya. Kalau ini itu berarti molalitas. Nah, kita uraikan aja si M-nya. Berarti delta TB sama dengan KB dikali massa per MR dikali 1000 per massa pelarut. Nah, kalau tadi di molaritas makan volume larutan, tapi kalau di molaritas ini tuh massa pelarut. Nah, berarti sekarang kita nyari data-data yang mau dimasukin ke rumus. Kalau delta TB-nya, kita bisa tahu dari ini. Dia larutannya mendidih pada suhu 100,52 derajat Celcius. Berarti kita sebut aja itu titik didih larutan ya. 100,52 derajat Celcius. Nah, untuk cari delta TB-nya, berarti titik didih larutan dikurangi titik didih pelarutnya. Ini kan pelarutnya air ya. Kalau air kan titik didihnya 100 derajat, berarti 100,52 dikurangi 100. Jadi delta TB-nya itu 0,52 derajat Celcius gitu.
Terus masanya, kita udah tahu ya masanya ini 75 gram zat. Terus massa pelarutnya juga ini udah tahu. Nih ya, 500 gram air. Nanti kita masukin aja, berarti delta TB-nya 0,52 sama dengan KB-nya 0,52 dikali masanya 75 gram per mr. Nah, kalau mr-nya kita belum bisa tahu ya, karena kan si zatnya kita belum tahu, taunya baru rumus empiris. Dikali 1000 per massa pelarutnya, nih 500. Nah, berarti ini bisa dicoret ya, jadi 2. Terus, karena kita mau cari MR, mending MR-nya kita pindahin aja ke ruas kiri. Berarti MR sama dengan 0,52 per 0,52 dikali 75 kali 2. Tuh. Ini kan 0,52 per 0,52 jadi 1 ya. 75 kali 2, 150. Berarti MR-nya itu sama dengan 150. Nah, dari sini, bentar. Nah, untuk nyari berarti kita kan nyarinya rumus molekul ya, ini diketahuinya rumus empiris. Nah, perbandingannya itu MR rumus empiris dikali N sama dengan MR rumus molekul. Nah, berarti kita harus tahu dulu MR rumus empirisnya. Nah, ini kan rumus empirisnya CH2O ya. Berarti MR-nya 12 tambah 2 tambah 16. Makanya, jadi MR-nya 30. Berarti masukin aja ke rumusnya, berarti 30N sama dengan, bentar. 30N sama dengan 150. Berarti N-nya sama dengan 150 bagi 3. Jadi 5. Nah, gitu. Berarti si rumus molekulnya itu CH2O. Ini kan N-nya berarti kita ganti jadi 5. Nah, kalau 5 kan penta ya biasanya. Terus ini tinggal pakai sa, karena ini kan berarti dia masuknya ke karbohidrat ya. Berarti ini jawabannya yang C, yang pentosa. Tuh. Di sini jelas? Jelas, Kak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Yang lainnya? Mau nanya, Kak. Nah, itu yang Ya, di boleh, bawah, silakan. termasuk yang CH2O, itu kan MR-nya 12, ditambah 2, ditambah 16. Kan seharusnya itu 12 ditambah 1 tambah 16, berarti 2 itu didapat dari H ya, Kak? H sebanyak 2, gitu, Kak? Ya, ya. Ya, kayak gitu. Makasih, Kak. Ya. Udah, kita lanjut aja. Oke, selanjutnya. Nah, ini tentang reaksi di yang kimia karbon ya. Nah, perubahan senyawa dengan struktur sebagai berikut menjadi struktur sebagai berikut, termasuk jenis reaksi apa gitu ya. Nah, kita cari tahu dulu si reaksi dari pilihan ini, reaksi-reaksi itu yang kayak gimana aja. Nah, kalau hidrolisis, lisis itu kan air ya, lisis itu pemecahan, terus hidro itu air. Nah, kalau hidrolisis berarti dia pemecahan air, atau cirinya itu suatu zatnya itu pasti direaksikan dengan H2O. Gitu. Kalau oksidasi, berarti si senyawanya pasti direaksikan dengan O2 maksudnya. Kalau reduksi,
dia direaksikan dengan H2. Kalau adisi ini kan dari addition ya, berarti adisi ini reaksi penambahan. Nah, tapi penambahannya berarti selain dari yang ini ya, dari H sama O gitu. Jadi misalnya penambahannya ditambahin halogen, kayak gitu. Nah, terus ada juga substitusi. Kalau substitusi itu pertukaran. Nah, sama ya, pertukaran ini biasanya direaksikannya sama halogen gitu. Berarti nanti ada atom yang bertukar sama halogen yang direaksikan gitu. Nah, sekarang kita lihat gugus fungsi dari masing-masing senyawanya. Ini kan ada ikatan karbon, terus ada CHO. Berarti ini si gugus fungsinya yang ini ya, yang CHO. Terus ini juga sama, ada ikatan karbon, terus ada OH. Berarti si gugus fungsinya ini yang OH. Kalau CHO ini berarti dia aldehid atau rumus strukturnya ini kita singkat aja jadi R berikatan dengan C, ini O, ini H. Nah, itu aldehid. Kalau misalnya yang alkohol, yang OH berarti alkohol. Ini ya, dari aldehid menjadi alkohol. Nah, sebenarnya alkohol ini kan ROH ya. ROH. Nah, tapi biar kita buat sama ya, sama yang ini, berarti kita tulis juga si C-nya. Berarti ini jadi C, ini R-nya gitu. Biar sama-sama ya si R-nya itu C-nya 3. Berarti ini ada H, ini ada H. Nah, dari sini, dari struktur ini aja kita udah tahu ya, dari aldehid ke alkohol ini, H-nya bertambah. Ini kan H-nya cuma 1. Di sini H-nya jadi ada nambah 2. Nah, kalau gini, yang plus H2, berarti kan yang ini ya, yang reduksi. Berarti jawabannya yang C. Yang reduksi. Oke. Kita lanjut ya ke nomor 9. Nah, ini kesetimbangan lagi ya. Sebanyak 5 mol gas amonia dimasukkan ke dalam suatu wadah. Dibiarkan terurai menurut reaksi sebagai berikut. Terus diketahui terurainya sebanyak 40%. Tekanan totalnya 3,5 atmosfer. Maka harga Kp untuk reaksi tersebut adalah, nah berarti kita tulis reaksinya dulu ya, 2NH3 berkesetimbangan menjadi N2 tambah 3H2. Nah, berarti sama kayak tadi, ada mula-mula, ada reaksi, sama setimbang. Mula-mulanya amonianya itu ada 5 mol. Terurai sebanyak 40%. Berarti kita anggap aja si alfanya ini 40%. Nah, berarti yang terurai, alfa itu kan tadi mol mula-mula, mol terurai per mol mula-mula. Nah, berarti kalau kita pengen tahu mol yang terurainya, berarti tinggal alfa dikali mol mula-mula aja kan ya. Berarti N terurai sama dengan alfanya 40%. Bentar, biar gak bingung, berarti mol terurai sama dengan alfa dikali mol mula-mula. per 100 ya. 400. 40 per 100 dikali mol mula-mulanya 5. Berarti kita coret aja yang bisa dicoret. Berarti ini nolnya bisa dicoret, terus ini 5 sama 10, ini jadi 2 ya.
Berarti 4/2 sama dengan 2 mol. Nah, berarti mol amonia yang terurainya itu ini 2 mol. Min 2 mol. Nah, dari sini kita bisa tahu ya mol N2 sama H2 yang terbentuk. Sama kayak tadi berarti dibandingkan dengan koefisiennya. Berarti ini N2 yang terbentuk plus 1, H2 yang terbentuk plus 3. Nah, terus kita jumlahkan, berarti NH3 yang masih adanya 3 mol, ini ada 1 mol, dan ini ada 3 mol juga. Tuh. Nah, terus kan ini ditanyainnya Kp ya. Kalau Kp itu berarti kan yang dimasukkannya tekanan dari masing-masing gas yang ada pada saat keadaan setimbang. Nah, tapi kita belum tahu nih tekanan masing-masingnya berapa. Yang diketahuinya baru molnya aja yang ini. Tapi di soal ini diketahui P totalnya, tekanan totalnya, P totalnya itu 3,5 atmosfer. Oke, berarti P totalnya ini diketahui 3,5 atmosfer. Berarti kan kita harus cari P dari masing-masing gas ini ya. Nah, caranya itu, bentar. Caranya itu, misal kita mau cari tekanan dari NH3, berarti P NH3 sama dengan mol NH3, berarti mol NH3-nya per mol total dikali P total. Nah, dari sini mol totalnya berarti kan 3 tambah 1 tambah 3, berarti 7 ya. Sama dengan 7. Nah, sekarang kita cari PNH3-nya. Berarti kan mol NH3-nya 3 ya. 3 per mol totalnya 7 kali 3,5. Sama dengan, ini kan 2 ya, sama dengan 1,5. Terus PN2 berarti 1/7 kali 3,5. 0,5. Terus PH2 sama ya kayak NH3. Berarti 3/7 kali 3,5 sama dengan 1,5. Gitu. Nah, dari sini baru kita bisa cari harga Kp-nya. Nah, Kp itu sama kayak K yang tadi ya, berarti cuman ini diganti jadi tekanan gitu ya. Berarti P N2 pangkat koefisien, karena kan koefisiennya 1, yang N2. Terus PH2 koefisiennya 3, berarti pangkat 3 per PNH3 pangkat 2. Tuh. Terus tinggal kita masukin dari tekanan yang tadi udah kita cari. Berarti PN2 ini 0,5 dikali 1,5 pangkat 3 per 1,5 pangkat 2. Nah, ini kan sama-sama 1,5 ya, berarti bisa dicoret ini pangkat 2-nya habis, terus ini berarti jadi pangkat 1. Tuh. Kalau kita ubah jadi pecahan, 0,5 itu kan 1/2 ya. 1/2 dikali 1,5 itu 3/2. Jadi hasilnya 3/4. Berarti jawabannya yang A. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Oke. Lanjut aja ya ke nomor 10. Nah, ini mah tentang kimia lingkungan ya, karena kan soalnya tentang air.
Diberikan data tentang air sebagai berikut, yang merupakan syarat air minum. Dari yang nomor 1, jernih, udah pasti ya harus jernih. Terus BOD tinggi. Nah, kalau BOD ini, dia artinya B-nya ini biological oxygen demand. Nah, jadi kalau misalnya BOD-nya tinggi, nah biological itu berarti dia oksigennya buat mikroorganisme. Dia kalau BOD-nya tinggi, berarti mikroorganisme yang ada di airnya itu banyak. Berarti kan kalau gitu mah nggak baik ya buat kita. Berarti kalau BOD itu, kalau syarat air minum itu BOD-nya harus rendah. Biar si mikroorganismenya juga sedikit gitu ya. Terus tidak berbau, benar ya. pH-nya rendah, salah. Kalau pH rendah kan berarti dia asam ya. pH-nya itu harus netral. Nah, terus DO tinggi. Nah, kalau DO ini dia dilute oksigen atau oksigen yang terlarut di air tersebut gitu. Nah, benar ya kalau DO harus tinggi. Berarti kan oksigen yang kita dapat dari air minum itu cukup gitu ya. Beda sama BOD. Kalau BOD mah harus rendah. Tuh. Berarti jawabannya 1, 3, dan 5 yang B gitu. Sampai sini jelas? Kita lanjut ya. Nah, ini kesetimbangan lagi. Untuk reaksi sebagai berikut, diketahui konsentrasi awal H2-nya 0,2 mol per liter. Terus I2-nya 0,15 mol per liter. Pada saat kesetimbangan masih tersisa I2 0,05 mol. Maka harga tetapkan kesetimbangannya berapa? Berarti sama kayak tadi, kita tulis dulu reaksinya. H2 tambah I2 berkesetimbangan menjadi 2HI. Nah, ada mula-mula reaksi sisa. Nah, kan, enggak, tinggal dimasukin aja ya. Berarti mula-mulanya H2-nya ada 0,2. I2-nya ada 0,15. Tersisa I2 0,05. Nah, ini udah ada clue ya. Pas setimbangnya ada 0,05 I2. Berarti I2 yang bereaksi tinggal dikurangin aja. Jadi minus 0, minus itu karena dia berkurang ya, karena dia bereaksi gitu. Jadi minus 0,1. Terus kesininya tinggal pakai perbandingan koefisien. Karena ini 1, berarti ini juga berkurang 0,1. Kalau ini 2, berarti dia terbentuk 0,2. Terus tinggal kita cari setimbangnya. Berarti ini setimbangnya 0,1. Ini pada saat setimbangnya terbentuk 0,2. Nah, dari sini tinggal kita masukin aja ke tetapan kesetimbangannya. Berarti kan HI kuadrat ya, karena koefisiennya 2 per H2 dikali konsentrasi I2. Nah, tinggal kita masukin. Berarti K sama dengan yang HI 0,2 pangkat 2 per 0,1, berarti ya. Ini yang H2 0,1, yang I2-nya 0,05. Nah, tinggal kita kaliin aja. 0,2 kali 0,2 kan 0,04 ya. Per, ini jadi nolnya ada 3. Jadi 0,005. Oh, nggak mesti ada 2 ya. 0,05. Nah, dari sini kita perbesar aja ya. Si pecahannya kita perbesar. Berarti K-nya
Misal jadi 4 per 0,5. Berarti 4 per 0,5 sama dengan 8. Gitu. Jadi si K-nya itu 8. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya, kita lanjut aja. Nah, ini tentang entalpi. Diketahui entalpi untuk reaksi, perubahan entalpi untuk reaksi tersebut, ini ya diketahui ada 2 reaksi. Ini yang reaksi Fe dengan oksigen, sama ini karbon sama oksigen. Terus yang ditanyakan perubahan untuk reaksi yang C tambah Fe2O3 menjadi Fe sama 3CO. Nah, berarti kita misalkan si yang reaksi ini tuh dia sebagai reaksi target. Nah, berarti reaksi-reaksi yang kita susun itu nantinya harus menghasilkan ini, si reaksi target. Dari reaksi yang pertama, ini kan ada Fe, ada Fe2O3. Nah, kita samain posisinya sama reaksi target. Ini si Fe kan di sebelah kiri ya, sedangkan di reaksi target ada di sebelah kanan. Berarti reaksi yang ini harus dibalik. Supaya sama-sama di kanan gitu ya si Fe-nya. Terus ini Fe2O3-nya juga berarti sama-sama di kiri. Berarti kita balik reaksinya jadi 2Fe tambah 1/4 O2 menjadi Fe2O3. Nah, terus delta H-nya gimana? Ini kan karena reaksinya dibalik, berarti delta H-nya juga tandanya berubah. Yang asalnya dari negatif jadi positif. Jadi positif 822 kilojoule. Terus reaksi yang kedua ini, kita samain juga posisinya. Oh, bentar-bentar. Ini tuh maksudnya si O2-nya harusnya 3/2 ya. Ini tuh bukan 3/4, di sini juga salah. Harusnya itu 3/2. Kan biar setara dengan, biar reaksinya setara. Ini kan O-nya 3 ya, berarti ini juga 3/2. Nah, untuk reaksi yang kedua, dia kan si C-nya ini ya udah sama-sama di sebelah kiri. Tapi di reaksi target, si C-nya ada 3. Berarti reaksi yang ini kita kali 3. Tapi nggak perlu dibalik kan ya, karena si posisinya udah sama. Berarti jadi 3C ditambah 3/2. Oh, bentar. Oh, ini reaksinya belum dibalik ya. Maaf. Berarti ini Fe2O3 menjadi 2Fe plus 3/2 O2. Nah, ini dikali 3, berarti 3C ditambah 3/2 O2 menjadi 3CO. Nah, delta H-nya gimana? Karena dikali 3, berarti delta H-nya juga dikali 3. Berarti delta H-nya jadi min 300 kilojoule. Nah, sekarang kita jumlahkan. Nah, saat ngejumlahin, kalau misalnya ada senyawa yang ada di ruas kiri sama kanan, berarti dia jadi kurang. Nah, ini kan si O2 ada di ruas kanan ya, sedangkan yang ini ada di ruas kiri. Nah, berarti kita kurangin aja. 3/2 kurang 3/2, 0 kan ya. Berarti atau bisa kita coret aja si yang O2-nya. Nah, kalau yang lainnya ini kan udah ya nggak ada yang sama lagi. Nah, sekarang kita jumlahin. Jadi 3C tambah Fe2O3 menjadi 2Fe tambah 3CO. Delta H-nya, jadi ini tinggal jumlahin aja ya. Jadi positif 522 kilojoule. Nah, ini kan si reaksi yang kita susun udah sama ya, sama reaksi target. Nah,
berarti ini sama kayak reaksi target. Gitu. Berarti udah benar jawabannya positif 522. Nah, tapi ini nggak ada di pilihannya gitu ya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut ke nomor 13. Jika pada jika pada 1 liter larutan HCl ditambahkan 99 liter air, maka pH larutan adalah, nah berarti ini ditanyakannya perubahan pH ya, saat suatu larutan itu udah diencerkan. Nah, berarti kita cari pH si larutan yang sebelum diencerkan dulu. Berarti kan ini HCl-nya 0,01 molar. Dia volumenya 1 liter. Nah, untuk nyari konsentrasi untuk konsentrasi H+ ya. Jadi kita dan C yang sebelum encerkan. Nah, itu kan A dikali MA. A-nya ini valensi asam atau ini ya si jumlah atom H-nya. Atom H-nya dari konsentrasi H-nya sama dengan 2. Nah, ini kita ubah aja ya jadi 10⁻⁻2 gitu. Berarti konsentrasi H+-nya 10⁻⁻2 berarti pH-nya sama dengan 2. Tuh. Nah, selanjutnya si larutan ini ditambahkan 99 liter air. Berarti kan volumenya bertambah ya. Ini dari 1 liter berarti 1 tambah 99 liter. Berarti jadi 100 liter. Itu. Nah, ini si HCl yang ini, si molaritasnya belum diketahui berapa. Ya, berapa M. Nah, biar kita tahu si M yang udah diencerin ini berapa, berarti kita pakai rumus pengenceran, yaitu M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, kita anggap aja ini tuh larutan pertama, ini larutan kedua. Berarti satunya 0,01 dikali 1 liter sama dengan M2 yang kita cari dikali 100 liter. Tuh. Berarti ini M2-nya sama dengan 0,01 per 100. Nah, ini kan 100 ini 10⁻2 ya. Ini cari deh pH yang udah diencerin ini. Berarti kan yang ini ya pakai rumus ini. Kasih H+ sama dengan A-nya sama-sama 1, berarti 1 kali 10⁻⁴ jadi 4 gitu. Berarti pH-nya itu naik ya dari 2 menjadi 4. Berarti yang E. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Udah ya. Kita lanjut aja ke nomor 14. Nah, ini isomer ya. Nah, isomer itu dia ada 3 jenis. Yang pertama ada isomer fungsi. Kalau isomer fungsi itu dia rumus molekulnya sama, tapi fungsinya kayak ini. Dia rumus molekulnya C12O nih. Tapi dia bisa membentuk isomer alkohol, jadi ini isomer fungsi. Nah, terus ada juga isomer posisi. Kalau isomer posisi ini,
Berarti dia posisi gugus fungsinya bisa berubah-berubah. Misal ini alkohol itu kan gugus fungsinya OH. Misal OH-nya bisa di C nomor 1, bisa di C nomor 2, bisa di C nomor 3, dan seterusnya. Nah, ada juga isomer tuh. Kalau isomer struktur ini berarti dia si rantai karbonnya yang berubah-ubah. Berarti rantainya itu bisa lurus, bisa bercabang, bisa cabangnya ada 2, atau cabang pindah buat alkohol dulu. Nah, alkohol ujungnya OH ya. OH. Nah, ini C5, berarti C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada OH. Bentar. COH. Nah, berarti kita cari isomer posisinya dulu. Ini kan si OH-nya ada di C nomor 2 yang ini. Berarti jadi 1, 2, 3. Nah, ini OH. Si C-nya, OH-nya berarti bisa di C nomor 2. Terus si OH-nya masih bisa kan pindah ke C yang nomor 3. Berarti jadi ini si OH dari C nomor 3 gitu. Kalau pindah lagi ke nomor 4 nggak bisa kan ya, soalnya kalau pindah ke nomor 4 balik lagi ke sini. Jadi nomor 2 si OH-nya. Gitu. Nah, dari sini udah nggak ada lagi ya kalau isomer posisi. Nah, sekarang dari isomer posisi ini, misal isomer posisi yang A, kita bikin struktur. Ini C asalnya rantainya lurus nih. Sekarang kita bikin ada cabangnya. Misal cabangnya jadi ada cabangnya 1 di atom C yang nomor 1. Berarti 1, 2, 3, 4. Ini ada OH. Terus ini ada C. Itu. Terus ini kan si cabangnya. Berarti jadi kayak gini. Ini ada C-nya gitu. Terus bisa pindah juga ke nomor 4. Berarti kayak gini. Ke nomor 4 C-nya. Nah, ini kan si cabangnya baru 1 ya. Enggak, cabang 2. Bisa. Berarti ini misalnya dari yang nomor 1 kita bikin si cabangnya. Berarti jadi 1, 2, 3 ya. Ini OH, terus ini ada C-nya. Gitu. Atau bisa juga si C-nya ini ke si C yang ujung ini pindah ke C yang nomor 3. Berarti enggak ya. Kalau ini maksudnya ke C yang berdua. Berarti bentar, maaf, ini maksudnya ke C yang nomor 1 di sini. Terus yang ini ke C yang ini dan yang ini gitu ya. Terus bisa juga yang 2 ini pindah ke C yang nomor 2 ya. Berarti jadi 1, 2, 3 A-nya pindah ke sini. Udah ada berapa tuh? Udah 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Udah ada 9. Nah, dari yang nomor dari yang ini kan si C yang di ujung bisa pindah bentar. Ini C yang ujung bisa pindah ke sini, jadinya sama kayak ini ya. Berarti ini udah ya, ada 9 dari 9. Iya, 9. Nah, sekarang udah dibikin si isomer strukturnya. Masih bisa di C yang ujung ini
misal kita pindahin ke C yang nomor 2. Bisa. Berarti jadi 1, 2, 3, 4 ya, C ada 4. Berarti ini ada OH. Berarti C. ini ada C itu. Terus C saya pindah juga ke C yang nomor 2. Berarti 1, 3, 4. Ini ada OH. Ada C. Nah, berarti bisa lebih dari 9 ya. Dari 9 gitu. Nah, ini sebenarnya emang 10 sih isomernya itu. Soalnya kalau ini pindah lagi, nggak bisa lagi ya dari sini. Terus kalau yang nomor 3, ini si isomer strukturnya karena OH-nya udah di tengah-tengah. Kalau ini sih, kalau si C-nya pindah, jadi kan 1, 2, 3, 4, ini C, ini OH. Ada yang sama nggak? Sama ya sama ini. Ini sama. Berarti udah ada 10 isomernya. Kalau yang alkohol ini. Terus yang kedua yang ether. Kalau ether, dia itu kan fungsinya ya di tengah. Ini. Nah, berarti si C-nya itu, ini si C-nya 1, ini C-nya ada 4. Ini posisi pertama. Yang kedua, si O-nya kita pindahin aja ke C yang nomor 2. Berarti jadi ini O-nya, C-nya ini jadi 2, ini jadi ada 2, jadi di tengah-tengah. Gitu. Terus kalau kita pindahin lagi ke sebelah kiri, bakal sama kayak ini ya. Jadi si C-nya bakal sama kayak gini. Gitu. Nah, dari yang nomor 1, kita bikin isomer strukturnya. Berarti salah C yang ujung, kita pindahin C yang nomor 2. Ini. Jadi kan C-nya jadi ada 3. Ini. Oh, nah ini pindah ke sini. Nah, itu. Terus si C yang ini, kita bisa pindahin juga ke atas sini. Berarti jadi C, ini jadi C. Itu. Udah ya, nggak ada lagi. Berarti ini 1, 2, 3. Oh, ini C. Oh. Nah, dari sini dia masih bisa berisomer struktur. Berarti ini C yang ujung pindah ke C yang ketiga. Berarti 2. Oh, ini C. Berarti ini jadi ada C di sini 1. Tuh. Nah, udah. Jadi yang alkohol ada 10. Ya, ini. Ada 11 ya. Yang alkohol ada 11. Nah, yang ether ada 5. Gitu. Berarti ini di pilihannya, nggak ada di pilihannya sih jawabannya. Gitu. Nah, kalau untuk, gimana? Kenapa, Wildan? Nah, kalau untuk nyari isomer ini emang nggak ada cara cepatnya ya. Aku juga belum nemu gitu cara cepatnya. Jadi dicoba-coba aja gitu, kayak gini. Dari isomer posisi sama strukturnya gitu. Berarti ini yang alkoholnya ada 11, yang ethernya ada 5. Gimana, ada yang mau ditanyakan dulu?
lanjut aja ya. Oh, ini. Ketahui ini AR macam-macam atom. Yang jumlah molekul terbesar untuk setiap 10 gram zat. Nah, ini kan ditanya jumlah molekul ya. Jumlah molekul ini dia berbanding lurus dengan molnya. Berarti kita bisa langsung cari mol dari tiap zat yang di pilihan ini. Nah, tapi kan kalau dicari satu-satu lama ya. Misal kita tulis dulu rumus mol. Berarti rumus mol itu kan massa per mr. Nah, ditanyakan kan jumlah molekul yang terbesar. Berarti si molnya besar. Nah, untuk dapat si mol yang besar, misalkan masanya berarti sama ya, semuanya 10 gram. Untuk dapat mol yang besar, berarti si mr-nya harus besar juga, atau malah harus kecil banget? Nah, karena mol Harus ini, kecil. dia kan, nah ya benar, karena kan dia Sama berbanding terbalik. terbalik ya. Ya, benar. Berarti kalau mau cari mol yang besar, Masanya kita yang cari besar. mr-nya yang ya masanya besar, si mr-nya yang kecil gitu. Nah, dari sini berarti kita seleksi dulu aja si oksigennya. Berarti kalau oksigennya 3, ini apalagi ada yang 5, berarti kan mr-nya pasti lebih besar ya. Betul. Berarti kita cari oksigennya yang paling sedikit. Berarti yang ini, Antara yang B dan sama yang ya benar. Nah, karena O-nya udah dapat, berarti kita tinggal cari yang si atomnya. G24N2. Mg berarti ini 24 Berarti tambah B kayaknya, Kak. 16. 24 tambah 16 ini 40 ya. Kalau yang Ya. kedua berarti 2 kali 2 3 46 tambah 16. Nah, ini jadi lebih besar ya. 62. Lebih besar dari 40. Berarti B. jawabannya yang B. B. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Yang lainnya? Kak, izin bertanya, kalau misalnya Ya. masanya berbeda-beda, itu tipsnya kayak gimana, Kak? Oh, kalau masanya berbeda-beda, kayaknya harus dicari satu-satu gitu. Atau kayaknya ya sih harus dicari satu-satu kalau misalnya masanya beda. Tapi biasanya kalau di soal itu pasti salah satunya sama gitu. Kalau misalnya beda mah ya sih, nggak ada cara lain, pasti dicari satu-satu gitu. Tapi jarang sih yang kayak gitu, yang paling sering itu pasti masanya diketahui gitu. Gimana? Udah jelas? Lanjut. Oke. Iya, Kak, udah jelas. Oke. Nah, ini sama ya kayak tadi, timbangan ditanyakannya derajat variasi. Setelah sistem berada dalam kesetimbangan, ternyata banyak mol N2O4 itu 2 kalinya mol NO2. Nah, berarti kita tulis reaksinya N2O4 jadi 2NO2. Nah, pada keadaan setimbang, N2O4-nya 2 kali, kita anggap aja X ya, 2 kali banyaknya mol NO2, berarti yang ini X. Itu. Nah, dari sini berarti kan ini yang saat bereaksi dia plus X ya. Kalau ini plus X, berarti ini min setengah X. Ya, karena kan ini perbandingan koefisiennya. Koefisiennya 2 ini 1. Nah, biar gampang, kita anggap aja si mula-mulanya ini dia ada 1 mol.
1,5. Nah, sebenarnya bebas ya mau. Oh enggak, jadi si mula-mulanya ini kan kita belum tahu nih berapa. Tapi kita misalkan aja. Boleh gampang ya 1 mol. Nah, dari sini kita kan bisa dapat persamaan kayak yang tadi. Berarti 1 min setengah X sama dengan 2X. Berarti 1 sama dengan ini 2 tambah setengah ya. 2,5X. 2,5X. Nah, berarti X-nya ini kita anggap aja 5/2 kan ya? 5/2. 5/2 berarti X-nya 2/5. Tuh. Nah, 2/5 ini baru X-nya. Nah, berarti kalau mol N2O4 yang terurai, berarti kan setengah kali X ya. Ini kan setengah X. Berarti ini setengah dikali 2. Kita coret. 1/5. Jadi 1/5. Nah, terus kayak tadi berarti alfa itu mula-mulanya berarti 1. Mol yang terurai, maaf. Berarti kan yang terurai ini ya 1/5 per mol mulanya 1. Berarti jawabannya 1/5. Itu yang A. Tuh. Sampai sini jelas? Jelas. Kak izin bertanya, Jelas. kalau Oke. misalnya pemisalannya Ya, bukan boleh. 1, misal 2 atau 3, itu hasil akhirnya akan tetap sama atau beda? Oke, kita coba buktiin ya. Misalnya ini mol mula-mulanya kita bikin 2 ya. Ini misalnya 2. Sebelah sini ya. Berarti kan persamaannya jadi 2 min setengah X sama dengan 2X. Oh, bentar. 2X. Berarti kan ini 2 sama dengan setengah X sama ya. Setengah X. Berarti 2 sama dengan 5/2X. Berarti X-nya 4/5. ini jadi 4/5 gitu ya. Nah, sekarang kita cari alfanya. Berarti mol yang terurainya 4/5 dibagi mol mula-mulanya 2. Dibagi 2. Berarti jadi 4/5 dikali 1/2. Iya. Bentar. Oh, jadi beda ya? 4/10 dibagi 2, 2/5 ya hasilnya, Kak? Iya. 2/5 ya? Nah, tapi harusnya mah sama. Bentar. Kayaknya ada yang salah. Ini bentar. Ini udah bener ya, jadi 2 min setengah X. Jadi ini ditambah 2,5, 5/2. Jadi 2/5. Oh, ini belum dikaliin setengah ya. Berarti kan mol N2O belum dikaliin. Kan karena setengah X nih yang ini. Berarti setengah dikali 4/5. Jadi 4/10. Nah, berarti alfanya sama dengan 4/10 dibagi 2 ya. Jadi 4/10 kali 1/2. Nah, ini bisa dicoret. Ini 2. Jadi 2/10. 2/10 berarti disederhanakan jadi 1/5. 1/5. Gitu. Jadi sama gitu ya. Jadi walaupun pemisalannya berapapun, pasti sama gitu. Soalnya kan nanti si mol mula-mulanya juga pasti berubah kan pas di alfanya gitu. Berarti kita ambil Jadi pasti yang paling hasilnya sederhana sama. aja ya. Ya, iya biar cepat gitu ngitungnya.
Nah, ini udah jam 9.45 ya. Ayo kita udah habis waktunya. Gimana Teh Sofi? Kak Sofi? Iya, Masih ada nggak? udah ada. Udah habis Kak Syifa, nggak kerasa ya teman-teman. Iya. Ya, lumayan nih 16 soal. Iya, mudah-mudahan nih nanti untuk TO selanjutnya hari Sabtu bisa meningkat gitu ya teman-teman. Amin. Amin. Amin, Kak. Ya udah gitu aja. Teh Syifa juga terima kasih udah membimbing anak-anak untuk pembelajaran kimia pada hari ini. Boleh leave dari room ini nanti agar guru yang lain bisa masuk gitu. Terima kasih Kak Ya, Syifa. Ya, makasih ya semuanya. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, buat teman-teman yang lain masih boleh stay dulu di sini, nanti kita mulai pembelajaran selanjutnya jam 10 ya. Baik, Kak. Oke. Iya, Kak.